Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat meskipun kalian belajar jarak jauh. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pola dan suku-suku pada barisan bilangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, kita akan membahas tentang 1.3 barisan dan deret aritmatika. Kalau kita lihat di sini berarti ada dua submateri yaitu barisan aritmatika dan deret aritmatika. Kita bahas satu persatu. Yang A, barisan aritmatika. Pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang selalu tetap. Beda adalah selisih antara nilai suku kedua atau U2 dengan suku pertama atau U1, U3 dengan U2, U4 dengan U3, dan seterusnya. Untuk bentuk umum barisan aritmatika itu sama dengan bentuk umum barisan bilangan, yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Tentunya kalian masih ingat, UN itu adalah suku ke N. Untuk barisan aritmatika itu ada dua jenis. Yang pertama, barisan aritmatika naik. Suatu barisan aritmatika dikatakan naik jika dari suku pertama ke suku-suku selanjutnya nilainya semakin besar atau semakin naik. Atau bisa dikatakan suatu barisan aritmatika dikatakan naik jika nilai beda positif. Yang kedua, barisan aritmatika turun. Suatu barisan aritmatika dikatakan turun jika dari suku pertama ke suku-suku selanjutnya nilainya semakin kecil atau semakin berkurang. Dengan kata lain, bisa dikatakan suatu barisan aritmatika dikatakan turun jika nilai beda negatif. Contoh, manakah dari barisan berikut yang merupakan barisan aritmatika? Kemudian kalian kemukakan alasannya. Di sini ada 5 barisan bilangan. Kita analisis manakah yang merupakan barisan bilangan dan manakah yang merupakan barisan aritmatika dan manakah yang bukan barisan aritmatika. Kita bahas bersama. Untuk nomor 1, barisannya 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Berarti U1-nya 3, U2-nya 5, U3-nya 7. Mohon maaf itu diralat ya. U3-nya 7, U4 9. Kita cari dulu bedanya. Karena beda itu selisih antara U2 dengan U1 dan seterusnya. Maka untuk beda bisa kita tulis beda lambangnya B. B sama dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Akan dikatakan merupakan suatu barisan aritmatika jika nilai bedanya semuanya sama.
Berarti setelah kita lihat di situ sudah sama ya. U2 dikurangi U1 berarti 5 kurangi 3, 2. Untuk U3 dikurangi 2 berarti 7 dikurangi 5. 2 ya. Kemudian yang terakhir U4 dikurangi U3 hasilnya juga 2. Karena pada barisan bilangan tersebut bedanya selalu tetap yaitu selalu 2, maka barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika. Kalau kita berbicara jenisnya, maka dikatakan barisan aritmatika naik. Mohon maaf nanti diralat nulisnya. Kemudian yang kedua bisa kalian coba sendiri. Saya lanjutkan untuk membahas yang nomor 3 yaitu 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Sudah bisa menentukan U1 sampai U4-nya ya. Ya, U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya 8 dan U4-nya 16. Apakah merupakan barisan aritmatika? Kita cek. Ternyata setelah dicek, nilai beda tidak sama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa barisan bilangan tersebut bukan barisan aritmatika karena bedanya tidak sama. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, lanjut ya. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas nomor 5. Untuk nomor 4 bisa kalian coba sendiri. Barisannya 8, 5, 3. Saya ulang, 8, 5, 2, negatif 1, dan seterusnya. Apakah ini merupakan barisan aritmatika? U1-nya 8, U2-nya 5, U3-nya 2, dan U4 negatif 1. Kita cek bedanya. Untuk beda, U2 dikurangi U1 berarti 5 dikurangi 8, hasilnya negatif 3. Kalau kita cek U3 dikurangi U2 berarti 2 dikurangi 5, hasilnya juga negatif 3. Kalau kita cek U4 dikurangi U3 berarti min 1 atau negatif 1 dikurangi 2, hasilnya sama yaitu negatif 3. Apa kesimpulannya? Iya, betul sekali. Karena mempunyai nilai beda yang selalu tetap atau selalu sama, maka bisa disimpulkan bahwa barisan bilangan tersebut 8, 5, 2, negatif 1 dan seterusnya itu merupakan barisan aritmatika. Dan kalau kita lihat ternyata di sini nilainya semakin berkurang atau bedanya negatif 3, maka merupakan barisan aritmatika turun. Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya yang kedua, rumus suku ke N atau UN dari barisan aritmatika. Di sini rumus untuk suku ke N pada barisan aritmatika yaitu UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B dengan keterangan UN-nya adalah suku ke N, U1-nya suku pertama, N-nya banyak suku, dan B adalah beda atau selisih. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, saya akan melanjutkan ke contoh
soal. Baiklah, untuk contoh soal di sini ada beberapa contoh soal. Nah, yang pertama, tentukan nilai yang diminta dari masing-masing barisan aritmatika berikut. Untuk A, kalian cari suku ke-50, B, cari suku ke-101, C, kalian tentukan N-nya. Apa itu N? N adalah banyak suku. Dengan kata lain, 108 itu suku ke berapa? Nah, kita cari bersama-sama nantinya. Kemudian, untuk nomor 2, suatu barisan aritmatika. Nah, di situ diketahui suku pertamanya 6 dan suku ke-8-nya 41. Tentukan yang A, bedanya. Kemudian yang B, nilai suku ke-30. Mohon maaf di sini banyak kesalahan ya, banyak kesalahan ketikan. Kemudian untuk nomor 3, pada sebuah gedung pertunjukan terdapat 52 kursi pada baris pertama, 60 kursi pada baris kedua, 68 kursi pada baris ketiga, dan selanjutnya selalu bertambah 8 kursi pada baris di belakangnya. Jika dalam gedung tersebut terdapat 48 baris kursi, berapakah banyak kursi pada baris terakhir? Nah, dari ketiga contoh soal ini kita coba bahas bersama. Oke, kita bahas nomor 1 terlebih dahulu. Tadi ada barisan aritmatika, yaitu 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kita tentukan dari sini, kita tentukan U1-nya. U1-nya adalah 3. Suku pertamanya ya. Kemudian beda. Karena ini sudah dinyatakan sebagai barisan aritmatika, maka untuk mencari beda bisa kalian ambil 2 suku berurutan selisihnya. Berarti saya ambil di sini U2 dikurangi U1, U2-nya 5, U1-nya 3, sehingga diketahui bedanya 2. Karena yang dicari suku ke-50, maka N-nya 50. Lanjut. Kita punya rumus UN sama dengan U1 tambah dalam kurung N-1 kali beda atau kali B. Kita masukkan, yang ditanya U50 berarti N-nya ganti 50 sama dengan U1-nya 3 ditambah N-nya 50 dikurangi 1, B-nya 2. Kita kalikan, kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti yang lain tetap kita operasikan 50 dikurangi 1. Yang lain tetap ya. Nah, 50 dikurangi 1, 49 kali 2. Di sini operasi penjumlahan dan perkalian. Dahulukan yang perkalian. 3-nya biarkan. Kita kalikan dulu 49 kali 2 hasilnya 98. Kemudian kita jumlahkan dengan 3, U50 ternyata adalah 101. Jelas ya? Ada kesulitan? Oke. Jadi, kita buat kesimpulan bahwa nilai dari suku ke-50 dari barisan aritmatika tersebut adalah 101. Untuk yang kita bahas selanjutnya yaitu 1B, barisannya 3, 8, 15, 18, dan seterusnya suku terakhir atau suku ke N-nya adalah 108. Dari sini kita tahu kalau U1-nya 3 ya betul. Kemudian B, bedanya bisa kita ambil U2 dikurangi U1, berarti 8 kurangi 3
hasilnya 5, dan suku ke N-nya adalah 108. Kita mau mencari 108 ini suku ke berapa? Berarti yang kita cari adalah N-nya. Ingat, kita hanya punya rumus UN sama dengan U1 tambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B. Kita tetap pakai rumus ini. Kita masukkan UN-nya 108 sama dengan U1-nya 3 ditambah N yang kita cari, biarkan jangan diganti, N dikurangi 1 kali B-nya 5. Kita operasikan dulu yang di dalam kurung karena masih memuat N, berarti langsung kita kalikan menggunakan hukum distributif. Sehingga 108 sama dengan 3 tambah N kali 5, 5N, negatif 1 kali 5, negatif 5 atau min 5. Kita kumpulkan 3 dikurangi 5, berarti 108 sama dengan negatif 2 ditambah 5N. Kita kumpulkan bilangan dengan bilangan, sisakan di salah satu ruas hanya N. Sehingga kita pindahkan negatif 2 ke ruas kiri sehingga menjadi 108, negatif pindah ruas jadi positif 2 sama dengan 5N. 108 tambah 2, 110 sama dengan 5N. Sehingga N sama dengan 110 bagi 5, sehingga hasilnya adalah 55. Jadi 108 ini adalah suku ke-55. Nah, bagaimana? Bisa dipahami kan ya? Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk nomor 2A. U1-nya, nah untuk nomor 2 itu soalnya bisa kalian buka lagi. Dari situ kita tahu kalau U1-nya 6, diketahui suku pertamanya 6 dan suku ke-8-nya 41. Kita disuruh mencari beda atau mencari B-nya. Tetap kita gunakan rumus UN. UN sama dengan U1 tambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B. Kita masukkan UN. Karena diketahui U8, kita masukkan U8 sehingga N-nya kita ganti 8. U8 sama dengan U1 tambah N langsung ganti 8 dikurangi 1 kali B. Kita operasikan yang di dalam kurung, kita masukkan nilai U8 yaitu 41 sama dengan U1-nya 6 ditambah 8 kurangi 1 kali B. 8 kurangi 1 kita operasikan, yang lain tetap. Nah, seperti itu ya. 8 kurangi 1, 7. 7 kali B, 7B. Kita kumpulkan bilangan dengan bilangan sehingga 41, 6-nya pindah positif, pindah ruas jadi negatif 6. 41 dikurangi 6 sama dengan 7B. 41 kurangi 6 berarti 35 sama dengan 7B. B sama dengan 35 bagi 7, hasilnya 5. Ya, betul sekali. Jadi, beda dari barisan bilangan tersebut adalah 5. Untuk yang 2B kita mencari nilai dari suku ke-30. Soalnya masih sama, kita pakai soal 2A, berarti diketahui U1-nya 6 tetap, B-nya sudah kita peroleh yaitu 5, yang dicari U30. Rumusnya tetap
tinggal kita masukkan U30, berarti N-nya ganti 30. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masukkan U1-nya 6 ditambah 30 kurangi 1 kali 5. Kita operasikan yang di dalam kurung, 30 dikurangi 1 yaitu 29 kali 5. Kita operasikan perkaliannya terlebih dahulu sehingga 6-nya tetap, ditambah 29 kali 5 yaitu 145, hasilnya ditambahkan dengan 6 yaitu 151. Jadi rumus atau suku ke-30 dari barisan aritmatika tersebut adalah 151. Jadi jelas, ketika kita tahu unsur-unsurnya dari barisan aritmatika tersebut, kita bisa menentukan berapapun atau kita bisa menentukan suku ke berapapun. Lanjut. Untuk soal nomor 3, yaitu soal yang berhubungan dengan soal keterampilan. Dalam suatu gedung pertunjukan itu terdapat 52 kursi pada baris yang pertama dan selanjutnya selalu bertambah 8 untuk kursi di belakangnya. Jadi barisan aritmatikanya 52, 60, 68, 76 dan seterusnya. Dari sini kita tahu nilai U1 atau suku yang pertama adalah 52. Kemudian beda bisa kita ambil U2 dikurangi U1 yaitu 60 kurangi 52. Hasilnya 8, berarti bedanya 8. Dan N, banyaknya kursi, banyaknya baris kursi 48. Sehingga yang ditanya berapakah banyak kursi pada baris terakhir, berarti yang ditanyakan adalah baris ke-48. Dengan kata lain, kita mencari nilai suku ke-48. Baiklah, kita masukkan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Masih tetap. Kita ganti UN-nya, N-nya ganti 48. Sehingga U48 sama dengan U1-nya 52 ditambah N-1, N-nya 48 kurangi 1, B-nya 8. Kita operasikan dulu yang di dalam kurung yaitu 48 dikurangi 1. Sehingga U48 sama dengan 52 ditambah 47 kali 8. Perkaliannya kita dahulukan dioperasikan sehingga sama dengan 52 ditambah 4 kali 7 kali 8 hasilnya 376. Jumlahkan dengan 52, hasilnya adalah 428. Jadi banyak kursi pada baris ke-48 adalah 428 kursi. Bagaimana? Apakah masih merasa sulit atau ada yang belum paham? Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk semua. Tetap jaga kesehatan dan bersemangat meskipun belajar jarak jauh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.